oposisi dalam konteks ini yang per hari ini masih dimainkan oleh PDIP tampaknya juga tidak memainkan peran yang cukup signifikan, bahkan Merdeka! Merdeka! Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saudara Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik 80,9% jelang 100 hari kerja Prabowo Gibran. Presiden Prabowo bangga dengan kabinetnya yang telah bekerja keras. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah bekerja bukan untuk cari penilaian baik, tetapi bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bekerja tentang tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya saudara, 80,9% responden menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, 19,1% menyebut tidak puas. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik, kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadirkan datanya saudara, ini adalah indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ada 80,9% responden yang menyatakan puas, kemudian 19,1% menyebut tidak puas. Sementara itu di sisi layar kanan layar kaca Anda saudara, ini adalah tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ada 89,4% mengatakan yakin dan 10,6% menyatakan tidak yakin. Kita lihat berikutnya saudara. Ini juga masih merupakan hasil survei Litbang Kompas terkait dengan alasan puas terhadap pemerintah. Yang teratas adalah kinerja yang ditunjukkan baik, ini mencapai 30,2%. Alasan puas terbanyak kedua adalah kepemimpinan yang merakyat sebesar 18,1%. Kemudian yang sering mendapatkan bansos ini juga sebesar 14,4%. Alasan puas berikutnya yakni pembangunan merata sampai ke desa ini sebesar 7,3%. Lalu pembangunan yang masif ini sebesar 7,3% saudara. Lalu mampu mengatasi persoalan bangsa ini 6,6%, menjalankan pemilu dengan baik 3,2%, ketegasan dalam memimpin 3,2%, kemudian alasan lainnya ada 4,6%, dan tidak tahu ini ada 4,9%. Dan saudara, survei ini dilakukan sepenuhnya atas biaya dari Harian Kompas saudara. Kita bahas tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran bersama dengan General Manager Litbang Kompas, Mas Ignatius Kristanto yang telah hadir bersama kami di studio Kompas TV. Lalu kita sapa juga melalui sambungan Zoom, ini ada juru bicara kantor komunikasi Presiden, Mas Dede Prayudi, dan juga pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat petang semuanya, selamat petang Mas Uki, Mas Umam, dan di studio ada Mas Kris. Selamat petang. Selamat petang, Mas Sin. Ya, saya ke Mas Kris dulu nih. Kalau kita lihat ini kan hasilnya 80% tingkat kepuasan. Sebenarnya dari hasil survei Litbang Kompas ini yang faktor mana yang lebih mendominasi? Begini, 80 itu tergolong tinggi ya. Itu sejarah buat kita memotret dari survei-survei sebelumnya. Nah, ini kita tidak heran karena
sejak awal kan Pak Prabowo menyatakan bahwa ini adalah keberlanjutan dari pembangunan pemerintah sebelumnya, Pak Jokowi ya. Itu kan approval rating terakhir Pak Jokowi itu 75%. Nah, di situ waktu kita ukur 75% itu kenapa? Program yang dia ini selain pembangunan fisik adalah bantuan sosial, bansos itu. Nah, terakhir itu bansos tetap berjalan di bulan November. Nah, itu kan sudah Pak Prabowo jalan ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan program yang populis, yaitu makan bergizi siang gratis itu. Itulah yang menambah sebagian besar kenaikan di sana. Selain juga janji-janji orasi dari Pak Prabowo yang salah satunya adalah pembatalan kenaikan PPN 12%. Sehingga akhirnya ini dikatakan cukup sangat tinggi ya sepanjang survei Bank Kompas ini 80,9%. Saya ke Mas Uki. Kalau Mas Uki lihat dari internal sendiri, internal istana sendiri, sebenarnya apa yang akhirnya menjadi faktor yang mendominasi sehingga wow ini 80,9% survei di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran ini, Mas Uki? Dan turut senang bahwa publik menganggap rel pembangunan nasional itu sudah tepat dan kami sudah berada di rel tersebut, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ditunjukkan dengan adanya approval rating yang melebihi 80%. Ditambah lagi kemudian ada harapan, ada ekspektasi, ada keyakinan yang dimana keyakinan ini justru lebih tinggi lagi, yaitu hampir 90%. Dan kami pikir terkait dengan approval rating misalnya ya, ini merupakan sedikit banyaknya ya, adalah akibat dari mulai ditunaikannya janji-janji politik Presiden Prabowo sewaktu masih mengikuti kontestasi politik, yaitu misalnya program makan bergizi gratis yang sudah dimulai secara bertahap semenjak 6 Januari, itu pertama misalnya. Lalu kemudian akan ada juga periksa atau pemeriksaan kesehatan gratis, yang dimana ini kita sudah menargetkan sebanyak 60 juta orang ketika orang Indonesia berulang tahun, ya sudah disiapkan puskesmas-puskesmas untuk melayani pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Dan masih ada lagi misalnya periksa TBC gratis yang ini anggarannya lebih besar lagi, yaitu 8 triliun rupiah dan lain-lain. Kemudian juga Presiden Prabowo juga sudah menunjukkan political will atau keinginan politik, komitmen politiknya untuk berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang memang membutuhkan katakanlah kehadiran pemerintah. Nah, ini ditunjukkan dengan sewaktu diputihkannya utang-utang UMKM-UMKM, terutama mereka yang bergerak di sektor pangan. Lalu juga ada ketika undang-undang mengharuskan kita untuk menaikkan PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12 ya. Kemudian Presiden Prabowo memutuskan bahwa yang dinaikkan PPN-nya sebesar 1% tersebut hanya barang-barang mewah yang memang sudah masuk ke dalam kategori barang-barang yang dikenakan PPNBM. Baik, banyak kerja yang sudah dilakukan ya, begitu ya, termasuk komitmen politik ini yang sudah dilaksanakan. Saya ke Mas Umam, berbicara soal komitmen politik ini, Anda membacanya seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan pola komunikasi, mungkin strategi komunikasi politik ataupun strategi politik yang dimainkan oleh Prabowo Gibran ini sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan survei yang tinggi begitu di tingkat kepuasan 80,9%. Ya Mas Yasir, angka 80,9% itu memang cukup menjadi pembuktian bahwa dalam konteks pengelolaan stabilitas politik dan juga keamanan di tingkat nasional relatif cukup memadai. Artinya bahwa aspek itu seringkali kemudian menjadi basis assessment yang paling mendasar terhadap persepsi masyarakat secara umum. Oleh karena itu dalam konteks konsolidasi kekuatan politik memang ini yang menjadi bekal. Karena bagaimanapun juga komposisi kekuatan politik per hari ini praktis 80% ada di pemerintahan. Dan dalam saat yang sama, oposisi dalam konteks ini yang per hari ini masih dimainkan oleh PDIP, tampaknya juga tidak memainkan peran yang cukup signifikan, bahkan narasi-narasi yang kemarin diajukan itu menggunakan pendekatan bukan lagi oposisi, tetapi mitra strategis. Nah,
dinamika politik ini setidaknya juga memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap bagaimana pembentukan persepsi negatif yang kemudian bisa ditekan oleh pemerintah, dan di saat yang sama proses dan juga kinerja-kinerja juga terus dilakukan. Tetapi terlepas dari semua itu, hal ini menegaskan bahwa masyarakat tampaknya memang sudah cukup lelah dengan benturan-benturan, dengan polarisasi, dengan konflik dalam konteks ranah politik dan pemerintahan, sehingga kemudian memunculkan persepsi yang that's fine, all good. Meskipun tentu ini menjadi sebuah tantangan cukup serius, karena di fase awal pemerintahan mendapatkan approval rate 80%, maka tugas dari pemerintah adalah mempertahankan angka yang cukup dominan itu. Sementara kita tahu tentu dinamika politik akan mengalami ups and down, dan ke depan ketika kemudian angka approval rate berada di bawah 80, maka seolah kemudian itu bisa dipersepsikan sebagai minus dalam persepsi fluktuatif. Berarti tantangannya ini harus tetap menjaga ya agar survei kepuasannya ini tetap di angka 80,9%. Karena kalau kita lihat hasil survei yang yakin pemerintah mampu merealisasikan program ini, Mas Kris, ini di angka 89,4%. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar, ini kan juga pesan yang disampaikan oleh Litbang Kompas juga, bagaimana agar menjaga kepercayaan publik, agar merealisasikan program-program kerja ini bisa terrealisasi. Selanjutnya ini yang masih kita perbincangkan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Usai jeda, kami kembali. Saudara, soal kinerja menterinya di 100 hari pertama, Presiden Prabowo Subianto mengakui masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Presiden juga menginginkan kerja tim yang kuat di Kabinet Merah Putih. Berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Hasil survei Litbang Kompas 100 hari kerja Prabowo Gibran ini masih kita perbincangkan. Saya ke Mas Kris selaku General Manager Litbang Kompas. Ya. Kalau kita lihat kan tidak hanya 80,9% kepuasan, namun ada 89,4% yang menaruh harapan begitu ya, programnya bisa terrealisasi. Ini catatannya akan seperti apa? Bisa terrealisasi jika kita bandingkan dengan tren hasil survei di pemerintahan sebelumnya. Ya, begini. Pada waktu pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi, itu 6 bulan setelah kita lakukan survei ya, itu trennya turun. Karena beliau harus melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populis waktu itu. Salah satunya adalah menaikkan harga BBM gitu ya. Itu yang lalu tidak populis, akhirnya turun. Nah, ini juga sama, karena harapannya tinggi betul untuk Pak Prabowo ya, Pak Prabowo Gibran, tinggi betul. Ini ditunggu dari realisasi kebijakan. Kan 3 bulan ini belum banyak yang direalisasikan. Nah, kita tunggu di sana karena harapannya tinggi betul. 89,4% ya? Ya, betul itu. Berarti nanti ini tinggal melihat seperti apa realisasi dari program-program ini. Betul, ya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihatnya ini akan seperti apa? Karena kata Mas Kris, kalau berkaca dari sebelumnya ini karena ada kebijakan yang tidak populis sehingga membuat survei turun di periode sebelumnya. Kalau Anda lihat, akan banyakkah kebijakan-kebijakan populis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran supaya surveinya tetap tinggi begitu? Ya, tugas dari pemerintah itu adalah bagaimana mengeksekusi kebijakan sesuai dengan harapan, sesuai dengan target, sesuai dengan planning yang betul-betul matang. Dan memang pemerintah tidak berkewajiban untuk memuaskan semua pihak. Tentu di balik setiap kebijakan ada hal-hal yang tidak akan memuaskan semua pihak. Nah, oleh karena itu, dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian, ini dinamika global, kita belum tahu nanti impact dari Trump akan dihadapkan
dengan situasi yang sangat uncertain, situasi ke depan, impact-nya terhadap ekonomi dunia seperti apa, dampaknya terhadap ketahanan energi kita seperti apa, termasuk juga keterbatasan fiskal Indonesia saat ini. Tentu akan ada banyak tantangan yang kemudian itu tentu menjadi burden, menjadi beban bagi pemerintah untuk kemudian betul-betul bisa mengeksekusi ini sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan masyarakat. Nah, oleh karena itu memang betul kemungkinan akan terjadi fluktuasi, terutama ketika kemudian janji-janji yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam proses politik menghadapi kendala-kendala yang tidak mudah untuk diterjemahkan. Nah, ini yang kemudian perlu ada double track strategi. Di satu sisi memastikan bagaimana kemudian program-program itu bisa tereksekusi sesuai dengan harapan, dan di saat yang lain ada gium bahwa Tuhan itu maha tahu, tetapi rakyat harus diberitahu. Nah, ini tugasnya Mas Uki. Oke, Dan teman-teman langsung kita tanyakan ke Mas Uki ya. bagaimana kemudian bisa mendeliver penjelasan supaya kemudian persepsi itu bisa terbangun secara positif, dan yang terpenting bukan sekedar positif tetapi konstruktif, bukan destruktif terhadap public trust pada pemerintah. Oke, kita langsung ke Mas Uki. Mas Uki, jadi kedepannya biar survei tetap tinggi, ini kepuasan publik, apalagi harapannya juga tinggi, program-program populisnya akan terus dilakukan, bansos, makan bergizi gratis, dan yang lain? Ya, program-program yang kaitannya dengan langsung itu mengangkat hajat hidup rakyat banyak, itu terus akan dilakukan. Jadi kalau misalnya kita melihat anggaran perlindungan sosial, yang dimana di situ ada bantuan sosial, bansos, dan juga jamsos, jaminan sosial, itu meningkat ya, dari yang di tahun lalu itu ada di angka 490-an, sekarang sudah tembus 500 triliunan. Dan juga ada program makan bergizi gratis yang ya baru saja kick off, dan ini terus bertambah dapur-dapur MBG-nya ini supaya betul-betul bisa sampai menjangkau seluruh ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga anak-anak sekolah. Dan jangan lupa juga bahwa penghapusan utang-utang UMKM ini berlaku semenjak Januari dan dilakukan bertahap, dan itu anggarannya itu sebesar 13 triliun rupiah. Dan sebentar lagi juga akan ada rehabilitasi dan renovasi sekolah besar-besaran, dan ini anggarannya sebesar 17 triliun rupiah supaya anak-anak kita ini punya sekolah itu kalau ke toilet itu nggak harus keluar sekolah gitu kalau mau buang air. Kurang lebih demikian. Jadi akan terus dilakukan juga program-program grande yang lain seperti swasembada pangan, yang dimana ini di Merauke baru saja ya akhir tahun kemarin sudah dibuka lahan itu sebesar 100.000 hektar, targetnya adalah 1 juta, dan juga ada swasembada energi, karena kita sama-sama paham ya bahwa politik internasional ya, kondisi global itu sedang tidak menentu, dan ketergantungan kita atas energi atau pangan dari negara lain itu bisa mengancam ekonomi kita secara tidak langsung di kemudian hari. Maka Presiden Prabowo sudah mencanangkan 2 hal yang kaitannya dengan swasembada atau ketahanan lah gitu ya, yaitu pangan dan energi. Demikian. Baik, Mas oke, nanti kita berarti benar ya. Saya singkat saja ke Mas Kris ini, berarti nanti kebijakan-kebijakan populis ini masih akan diambil dan ini akan mempengaruhi di survei selanjutnya? Iya, betul. Kita tunggu implementasinya ya. Ya. Kita tunggu implementasinya seperti apa, karena harapan terhadap realisasi dari program dari Prabowo dan Gibran ini cukup tinggi, yaitu 89,4%. Terima kasih Mas Uki selaku juru bicara komunikasi Presiden, kemudian dari pengamat politik dan sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina, Mas Umam, dan juga ada General Manager dari Litbang Kompas, Mas Kris, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.